Banyak juga tanda kutip lah orang-orang percaya, oh saya yang penting sudah percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga saya nggak perlu cuci tangan, saya nggak perlu pakai masker, saya nggak perlu jaga jarak, tapi Tuhan pasti darahnya itu melindungi saya. Ini mistik. Ini mistik. Ini akan menciptakan orang-orang Kristen yang, mohon maaf, jadi stupid. Jadi stupid. Karena pengertiannya mengenai percaya kepada Tuhan Yesus agak mistik. Agak mistik. Dia tidak holistik. Jadi harus bedakan antara percaya kepada Tuhan Yesus yang holistik dengan percaya Tuhan Yesus yang mistik. Kalau yang holistik itu adalah dia tidak menafikan misalnya campur tangan Tuhan melalui dokter misalnya. Yang mana untuk penyakit-penyakit tertentu tetap diperlukan obat gitu. Tapi kan tidak sedikit juga orang Kristen yang begini. Saya nggak perlu itu namanya dokter, yang penting saya berdoa, Tuhan pasti sembuhkan gitu ya. Kadang-kadang kita miris juga sama teman-teman kita yang ngakunya percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia memusuhi obat-obatan, memusuhi dokter, sehingga akhirnya dia mati konyol, mati konyol. Di Australia bahkan ada suatu gereja yang dituntut karena jemaatnya mau ke dokter dilarang sama gembala sidangnya, hanya didoakan katanya sembuh. Akhirnya meninggal. Akhirnya gereja itu dituntut. Karena akhirnya katanya bukti untuk menyembuhkan dengan berdoa saja tidak sembuh. Tidak sembuh. Tadi menarik Koden mengutip ayat Yohanes 15 ayat 7. Nah, ada satu pasangan lagi ayat itu, yaitu Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Coba kita buka ya, Matius 7 ayat 7. Matius 7 ayat 7. Nah, ini yang juga banyak dipakai oleh para pendeta. Dikatakan di sini judul perikopnya adalah hal pengabulan doa. Saya harus flashback sedikit ya. Kalau kita buka Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya yaitu Yunani, sebenarnya perikop yang ditaruh oleh LAI ini agak kurang tepat. Seharusnya bukan hal pengabulan doa. Harusnya hal jawaban doa. Tapi oke lah, kita tidak perdebatkan itu. Kita lihat Matius 7 ayat 7 dikatakan di sini, mintalah maka akan berikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini dengan ayat ini biasanya kebanyakan pendeta mengkhotbahkan kalau kita sudah jadi orang Kristen, mintalah maka pasti akan diberikan. Kata-katanya begitu. Ya kan? Padahal sebenarnya ayat ini kalau kita mau kupas sedemikian dalam, maksudnya adalah kalau kita minta kepada Tuhan, pasti akan diberikan jawaban. Tapi jawaban itu ada 3 biasanya. Yes, no, wait. Yes itu adalah kalau yang kita minta sesuai dengan kehendaknya, itu pasti jawabnya yes. Enggak tunggu lama, dia akan kabul. No, itu artinya permintaanmu itu tidak sesuai dengan kehendakku. Contoh, orang percaya misalnya minta sama Tuhan, Tuhan istriku ini cerewet misalnya ya, atau kebalikanlah, istri curhat sama Tuhan, Tuhan ini suamiku jahat, aku minta dong supaya dia cepat dicabut dari dunia. Kira-kira begitu kan. Apa kalau ada orang Kristen yang berdoa begitu, dia pakai Matius ayat 7, Tuhan langsung memberikan kepadanya? Enggak kan? Yeah. Tidak kan? Tuhan akan jawab, no, karena permintaanmu tidak sesuai dengan kehendakku. Tapi suamiku jahat, istriku bawel. Ya sudah, itu pilihan kamu. Kamu harus hidup sesuai dengan pilihan kamu. Ya kan? Nasi sudah jadi bubur. Iya, tapi bikinlah bubur yang enak. Kasih cakwe, kasih kacang kedelai gitu kan, kasih kecap manis, kasih sambal. Jadi enak gitu ya. Jadi itu tanggung jawab lu katanya, kira-kira kalau kita mau perdalam gitu ya. Jadi nggak bisa seenaknya kita ngaku orang percaya, mintalah maka akan diberikan pakai Matius 7 ayat 7. Tetap ada tanggung jawab manusia dan kesesuaian dengan kehendak Tuhan baru dikabulkan. Nah, ada juga yang wait, tunggu dulu.
Wait, misalnya gini, saya pakai ilustrasi. Anak saya, kebetulan anak saya dua-duanya sudah berusia di atas 20 tahun. Ketika anak saya yang belum berusia 17 tahun misalnya, dia bilang, Dedi, aku mau motor dong, aku sudah belajar naik motor gitu ya. Sekarang kayaknya aku bisa nih. Aku bilang sama anakku, kamu mesti usia 17 tahun dulu. Oke, setelah usia 17 tahun bikin SIM. Oke, setelah kamu bikin SIM, Dedi lihat lagi, kamu ugal-ugalan nggak? Kalau kamu ugal-ugalan, sudah punya SIM, sudah usia 17, tetap Dedi nggak kasih. Kira-kira begitu. Sama, Tuhan tuh nggak juga setiap kali permintaan kita langsung diberikan. Maka tadi Yohanes 15 ayat 7 benar itu. Jika engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu. Kira-kira gitu ya, tepatnya. Kita lihat lagi ayatnya. Itu menyatakan orang Kristen yang benar-benar di dalam Tuhan, dia tidak akan sembarangan minta. Tidak akan sembarangan minta. Lucu nggak gini, misalnya orang ini mentang-mentang dibaptis, rajin ke gereja, kemudian tapi dia malas kerja. Gitu. Dia malas kerja. Tapi dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya dia bisa beli Ferrari misalnya. Ini kan orang sinting gitu ya. Tapi dia pakai tuh Yohanes 15 ayat 7. Aku sudah di dalam Tuhan. Ukurannya apa? Bukan ukuran dia, ukurannya ukuran Tuhan. Dia boleh aja merasa GR, saya sudah dalam Tuhan. Terus Matius 7 ayat 7 sudah bilang kan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dia nggak ngerti konteks utuh dari ayat ini. Oke. Nah, jadi kembali lagi. Pandemi COVID-19 ini, menurut saya, adalah sesuatu hal yang atas seizin Tuhan. Atas seizin Tuhan, yang mana di baliknya manusia justru harus mencari kehendak Tuhan di balik COVID-19 ini. Bukan tadi sembarang menggunakan ayat tengking sini, tengking situ, ya kan, stop COVID. Ya kagak, betul tadi Koden bilang. Yang ini adalah tanggung jawab manusianya. Ya, udah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan juga kan. Nah, kita pakai akal budi kita. Kan ada pakai akal budi. Nah, ini kadang-kadang orang Kristen nggak mau pakai akal budinya gitu. Modalnya cuma doa bertekuk lutut, segala sesuatu pasti terjadi. Iya, tetap ada mujizat yang bisa terjadi. Itu semua adalah kedaulatan Tuhan. Tapi di balik itu Tuhan juga kita pakai akal budi kita. Yang Koden bilang tadi terapi plasma darah. Itu adalah sebuah implementasi anak Tuhan yang menggunakan akal budi. Ya kan? Vaksin segala macam itu akal budi. Bukan hanya segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan. Nah, kedua, dengan pandemi COVID ini menurut saya, manusia seharusnya lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, mencari kehendak Tuhan. Nah, disinilah manusia, terutama mereka yang sudah ngakunya di dalam Tuhan, masuk ke dalam bukan lagi masa penuaian menurut saya, masa penantian. Ya. Di mana di sini Tuhan benar-benar mencari mana anak-anak Tuhan yang benar-benar dalam Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan ditanti keluar. Inilah masa penantian. Masa penuaian sudah selesai. Walaupun tetap masih terjadi. Tetapi yang sedang terjadi besar-besaran, menurut saya, inilah masa penantian. Dicari orang-orang yang benar-benar mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang mau mencari kehendak Tuhan. Jadi, ketimbang kita harus paranoid, melihat COVID sebagai oh ini kutukan, ini apa. Enggak. Justru kita pakai COVID-19 ini sebagai suatu masa untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan justru menyalahkan, bahkan menjadi kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau izinkan misalnya pandemi ini melanda dunia? Bukankah darahmu itu maha kuasa? Mengapa misalnya omku, tanteku, ibuku, ayahku harus dipanggil sama Tuhan gara-gara COVID? Mana perlindunganmu? Nah itu kan tidak sedikit kita juga dengar itu dari orang-orang Kristen. Seakan-akan mereka merasa
Tuhan kita nggak sakti lagi. Berapa banyak terus kemudian jadi murka. Nah inilah masa penampian. Masa penampian. Dia tidak mau menggunakan akal budinya, malah menyalahkan Tuhan. Sudah dibilang cuci tangan. Ya kan? Dia nggak cuci tangan. Suruh jaga jarak, dia nggak jaga jarak. Suruh pakai masker. Yang orang pakai masker aja ada yang mati kok. Ini berani nggak pakai masker. Pokoknya darah Yesus melindungi aku gitu. Waduh, saya paling kesel banget kalau dengar orang Kristen dikit-dikit melecehkan saya pakai atas nama darah Yesus, dia tutup bungkus kita. Waduh. Tapi nggak pakai masker gitu ya. Tapi nggak pakai masker, nggak mau cuci tangan, ya kan? Apalagi sekarang menolak vaksin karena di dalamnya katanya ada chip, stupid banget gitu. Padahal itu hoax itu yang diciptakan dari Amerika, ditelan mentah-mentah. Itu nanti vaksin itu ada chip, nanti itu antikris masuk melalui vaksin, itu stupid banget itu. Menurut saya ada konten juga kok mengenai itu. Dan ada 2 macam vaksin ya, yang dibuat oleh Amerika itu yang digembar-gemborkan mengandung chip. Karena salah satu pendananya adalah Bill Gates. Mana ada sih chip yang bisa masuk ke dalam cairan dan tetap bertahan gitu. Coba buktikan, saya orang IT. Saya ngerti kok. Latar belakang saya juga elektronika, saya ngerti. Nggak mungkin ada chip yang bisa masuk ke dalam cairan. Nggak bisa. Ya kan? Dan bentuknya apa gitu? Bentuknya apa? Padahal sebenarnya beritanya adalah di balik box dari vaksin itu di Indonesia itu pakai barcode. Kalau di luar negeri dia pakai chip. Nah, itu untuk apa? Kayak barcode gitu. Itu tujuannya adalah setiap kali orang yang diberi vaksin itu di-scan barcode-nya. Kalau di luar negeri ada chip yang di-scan, itu untuk mendata vaksin yang keluaran Sinovac misalnya atau keluaran Pfizer yang batch nomor sekian diberikan kepada Foni. Nah, nanti bisa dilacak. Nah, Foni setelah pakai berapa bulan, itu gunanya chip atau barcode yang ada di box tadi untuk melacak pemberian vaksin itu. Bukannya chip ada di dalam vaksin sehingga ditakut-takuti orang Kristen, inilah alat antikris. Itu bodoh banget. Bodoh banget. Ya kan? Kemudian ada lagi vaksin yang di dalamnya mengandung enzim. Enzimnya kebetulan namanya luciferase. Ada mengandung kata lucifer kan. Padahal luciferase itu adalah zat yang juga ada di kunang-kunang, zat yang memberikan cahaya. Nah, tapi dipelintir gitu kan, ada enzim yang namanya luciferase. Wah, ini alat setan nih dari Lucifer. Nah, itu banyak. Jadi orang Kristen sendiri malah tidak menggunakan akal budinya. Dia menciptakan hoax untuk sesama orang Kristen. Astaga. Disinilah. Jadi, ya saya percaya gitu. Pandemi COVID ini malah menjadi alat penampian. Mencari benar-benar orang yang percaya sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan, seluruhnya. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budimu. Nggak dipakai itu akal budinya. Bodoh. Nah, kira-kira itu saja dari saya. Karena tadi Koden sudah bahas cukup dalam mengenai ayat dan saya setuju gitu ya. Nah, di sini adalah tanggung jawab di manusia itu. Gitu. Kita nggak bisa semuanya kita tengking, kita serahkan kepada Tuhan. Sekali lagi ya, bukan bilang mujizat sudah tidak ada. Tetaplah ada mujizat-mujizat yang Tuhan tetap kerjakan untuk manusia. Gitu ya. Tapi kita nggak bisa itu pakai kata mujizat itu untuk segala macam. Kita andalkan Tuhan seakan-akan bisa mengenyakan segala macam itu. Enggak. Makanya saya bilang kalau nama Tuhan dipakai sembarangan, dia nggak perlu dokter, nggak perlu obat-obatan, nggak perlu rumah sakit gitu kan. Ya itulah makanya tetap orang Kristen perlu menggunakan akal budinya supaya nggak stupid gitu. Masa hoax dari luar negeri nggak diperiksa dulu langsung dipercaya. Dan malah saya nggak usah sebutlah nama pendetanya. Kita lihatlah di internet. Ada beberapa pendeta malah menguatkan hoax itu. Diajarkan di gerejanya. Hati-hati, jangan sampai mau terima vaksin COVID. Karena dalamnya ada chip, astaga. Kayak dia ahli chip gitu ya. Nah, kadang-kadang suka miris. Saya kadang-kadang suka tanda kutip berdebat di dalam
grup-grup Kristen ketika menolak vaksin. Malah saya suka sempat keras. Yuk sebarkan ini lagi, laporkan kamu. Karena ini you sama juga tidak mendukung program vaksinasi pemerintah. Kalau you nggak mau divaksinasi, biarkan you mati sendiri, ya kan? Jangan ngajak orang-orang untuk tidak mau divaksin. Jangan bikin orang stupid. Nah, sayangnya orang-orang kita menganggap pendeta itu 100% wakil Tuhan. Padahal pendeta itu juga masih manusia. Bisa salah. Dan wajar. Tapi kalau kesalahannya itu di-emphasize terus, malah dipakai untuk menjerumuskan umat Tuhan, nah itu salah. Sama juga dia tidak pakai akal budinya. Ini sangat disayangkan. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita tarik dari pandemi COVID ini. Intinya adalah Tuhan mau menarik kita lagi memahami apa kehendaknya di muka bumi ini, dan juga kita sebagai manusia dituntut menggunakan akal budinya dalam hal mengasihi Tuhan. Itu yang suka dilupakan oleh orang-orang Kristen. Sehingga tidak sedikit orang Kristen menjadi Kristen, mohon maaf, klinik, karena dia buang akal budinya. Dia buang akal budinya. Semuanya dia pakai nama darah Yesus, saya sudah percaya, bilur-bilurnya menyembuhkanku. Segala macam itu dipercaya. Padahal dia tidak pakai akal budinya. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau yang komplit, yaitu salah satunya akal budi itu nggak boleh dibuang. Kira-kira itu saja dari saya, Foni. Terima kasih. Oke. Ini makanan kalau dibilang all you can eat tapi benar-benar kenyang, pakai jumbo. Kesimpulan dari dua-duanya aku sih tetap melekat pada Tuhan. Kalau aku simpulin ya, dari Pak Daniel, dari Pak Chandra gitu ya. Kita memanfaatkan COVID ini untuk benar-benar lebih dekat sama Tuhan. Benar-benar sedekat-dekatnya, benar-benar untuk lebih kenal lagi siapa Papa kita itu, siapa Yesus kita itu, dan harus belajar antara akal budi, akal budi, pikiran dan perasaan. Itu tuh jangan sampai lebih gede perasaan gitu. Karena COVID ini kebanyakan banyak mengacaukan perasaan ya. Bener nggak Pak Chandra ya? Karena betul. Kebanyakan yang cerita, yang curhat, aduh gue batuk, aduh jangan-jangan COVID gitu ya. Ini demam, padahal demamnya baru 36,5 misalnya gitu. Tapi dia nggak termometer, nggak rasa demam, udah langsung gitu kan ya. Jadi kalau kesimpulan dari dua orang hambanya ini, kita semua harus bisa memanfaatkan, merubah keadaan yang mencekam, keadaan kita ini dibikin mencekam karena benar media sosial. Kita dibikin jadi parno karena media sosial, karena kecepatan jempol. Makanya saya udah bilang dari yang waktu awal-awal itu, saya belajar untuk tidak share apapun tentang COVID lagi. Saya juga belajar nggak mau kalau itu nggak ada dari departemen mana, apa gitu ya. Dan makin kesini saya makin suka ngomong sama teman-teman, stop, udah jangan share itu tentang COVID yang meninggal, yang apa, udah cukup, udah ada di berita, lu nggak usah melanjutkan lagi gitu. Karena kita juga nggak tahu kebenarannya gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Pak Daniel dan Pak Chandra ya. Sekarang ini banyak yang terdampak dari keadaan COVID ini. Yang pasti saya mau minta dua pendapat. Apa yang harus gereja lakukan untuk melanjutkan visinya Tuhan? Itu satu. Dan yang kedua, apa yang harus jemaat lakukan ketika perusahaannya stop, udah nggak bisa kerja, yang stop ini ya, yang bukan, yang masih bisa berjalan walaupun sedikit, ini enggak, yang udah memang stop, udah nggak bisa apa-apa nih, makan juga udah istilahnya anugerah Tuhan gitu. Saya minta tolong dengan singkat, kira-kira saran dari Pak Daniel dan Pak Chandra, apa yang harus gereja lakukan? Karena semua kan kebanyakan sekarang online lagi ya. Aku lihat 3 mingguan ini udah pada online lagi ya, udah nggak, jarang yang onsite gitu. Karena semakin naiknya. Apa kira-kira sarannya gitu? Ini pasti nanti hamba-hamba Tuhan ada yang dengar gitu. Karena ada juga hamba Tuhan yang udah nggak tahu mesti gimana, kapan gitu ini juga gitu. Ke ini dulu, Pak Chandra dulu kali ya, giliran. Kira-kira Pak Chandra bagaimana? Ya, kalau saya tadi gereja atau hamba Tuhan
yang seperti tadi saya sudah katakan, seharusnya harus kembali membawa para jemaatnya itu tadi mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau di balik pandemi COVID-19 ini. Salah satunya menemukan kembali hubungan yang benar-benar intim, mengerti kehendaknya dan menggunakan semua akal budinya dan tidak panik. Nah, kan ada ayat yang bilang hati yang gembira adalah obat, ya kan? Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau kita paranoid terus gitu ya, ya sudah gitu ya, malah jadi sakit yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau kita gembira, optimis tapi tetap menggunakan akal budi kita, gitu misalnya menjaga jarak, cuci tangan ya. Nah, itu pasti Tuhan pelihara lah, ya kan? Kalaupun sampai tetap terpapar, ya nggak usah paranoid juga, ikuti aja lah. Kita sudah tahu kok, dengan 1 tahun pengalaman kita menghadapi COVID, sekarang ini menangani COVID itu sudah seperti penyakit biasa sebenarnya. Kecuali dia sudah telat banget gitu ya. Baru-baru ini orang di kantor saya 4 yang terpapar COVID, ya kan? Ya kita itu aja, kita kasih vitamin, yang harus isolasi mandiri, ya dia mandiri gitu dan seterusnya. Ya akhirnya recover juga gitu ya. Kecuali yang memang dia terlambat, atau dia sudah agak berumur, ada penyakit bawaan, kita tahu kan, kita sudah dengar beritanya, nah itu agak parah. Tapi tetap juga banyak juga yang sembuh gitu ya, selama penanganannya benar, ya kan? Pakai akal budi, harus ke dokter, makan obat-obatan gitu ya. Jangan nolak gitu kalau dikasih obat dan seterusnya. Nah itulah peran gereja dan hamba Tuhan sekarang ini untuk ya tadi kembali lagi menggunakan akal budi. Ya kita serahkan juga, karena Tuhan juga bisa bekerja kok melalui dokter-dokter atau perawat yang menangani pasien kan. Gitu. Jadi itu juga bagian dari Tuhan, penyembuhan itu melalui obat-obatan, dokter rumah sakit dan lain-lain. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana dengan pengusaha-pengusaha gitu ya, yang pabriknya tutup, misalnya ya, restorannya juga harus berhenti gitu ya, karena dia jualan juga yang beli sedikit, nggak bisa bayar gaji karyawan juga harus dirumahkan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu menurut saya adalah konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Jadi tidak bisa kita hindari. Jadi jangan lagi bermain lagi dengan kata-kata tuh dia kena kutuk. Makanya sekarang gara-gara pandemi restorannya tutup gitu ya. Tuh. Telat bayar perpuluhan ya Pak. Nah, karena dia nggak bayar perpuluhan tuh, maka pabriknya sekarang nggak ada order. Nah, itu kurang ajar banget tuh. Jadi pandemi COVID ini malah dipakai untuk lebih menakut-nakutkan umat gitu ya. Untuk ya kantongnya, mohon maaf pendeta, saya juga pendeta lah ya. Nah, tapi itu untuk kantongnya gitu. Dia bukan mengedukasi jemaatnya, tapi dia manfaatkan ini. Apalagi sebentar lagi akan datang nih musim buah-buahan nih. Sudah tahu kan ya, musim buah sulung. Nah, saya akan kesel banget kalau masih ada gereja yang masih nakut-nakutin orang di zaman susah ini masih harus kasih buah sulung. Padahal di buku saya juga sudah saya terangkan. Buah sulung itu apa sih? Itu bukan gaji Januari, itu dikasih semuanya Februari. Terus kalau yuk kasih semuanya, yuk ke kantor naik apa pinjam sama mama, ngutang sama bank. Dan bukan itu juga konsep buah sulung sebenarnya, tapi panjang lah. Nah, jadi intinya ya hadapi. Ketika misalnya kita dulu punya pabrik, terus punya restoran, punya usaha apapun dah, harus terdampak. Dan pasti banyak orang-orang Kristen yang punya usaha terdampak. Itu jangan dianggap sebagai satu kutukan atau apa. Nah, saya paling benci kalau ada hamba Tuhan ngomong begini. Dunia boleh resesi, tapi orang Kristen tetap resepsi. Kalau ada pendeta yang masih ngomong itu, satu pesan saya sama dia. Mohon maaf agak kasar ya. Pret. Jangan ngomong loh. Beda sama papi ya. Ya. Jangan ngomong loh. Ya kan? Nggak ada yang kebal sama resesi. Orang Kristen juga manusia. Jadi nggak ada tuh. Tuhan menciptakan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Ya kan? Nggak bisa Tuhan ciptakan matahari hanya untuk memberi vitamin yang lebih kepada sawah orang Kristen.
sawah orang non-Kristen dikasih matahari yang kurang vitamin. Bahkan kadang-kadang sawah orang non-Kristen bisa lebih subur karena dia pakai akal budi, pakai pupuk, ya kan? Ya kan, dia pakai pengairannya benar. Sedangkan orang Kristen atas nama Tuhan Yesus, berkati aku punya ladang, nggak diurusin. Ya menang si orang non-Kristen lah ladangnya gitu ya. Jadi sudahlah, jangan pakai lagi jargon. Dunia boleh resesi, tapi orang Kristen tetap resepsi. Enggak, orang Kristen juga enggak kebal sama yang namanya resesi. Yeah. Cobalah di sensus lah. Benar nggak itu? Jangan-jangan malah ada perusahaan-perusahaan yang non-Kristen yang tetap maju. Ada, pasti misalnya adalah sektor-sektor yang tidak terdampak. Contoh ya, nah kita agak realistis karena saya juga di bisnis. Perusahaan-perusahaan seperti yang mengurus jasa logistik, apa? Tiki, JNE, Wahana, dan lain-lain. Cepat. Itu tidak terdampak. Kenapa? Justru karena pandemi ini orang banyak menggunakan pengiriman ya kan, supaya tidak ada perlu keluar rumah gitu ya. Dia beli barang, orang kirim melalui ini gitu ya. Itu tidak terdampak. Ada industri-industri yang tidak terdampak. Kemudian apalagi contoh, supermarket misalnya. Supermarket juga boleh dibilang tidak terlalu terdampak. Malah di beberapa supermarket saya lihat malah dia booming gitu. Orang lebih suka sekarang belanja supermarket, bahkan ada jasa layanan misalnya. Saya bukan promosi ya, apa sih namanya fresh apa gitu ya. Kita tinggal pesan melalui aplikasi, nanti orangnya belanja di supermarket tertentu, dia kirim ke rumah kita. Jadi supermarket tidak terdampak. Tetapi misalnya kalau restoran, pabrik tertentu gitu ya, pabrik mobil juga terdampak. Yang namanya banget Astra ya, dan otomotif. Astra juga terdampak. Kemudian apa? Perusahaan properti, ya kan? Yang dulu bangun-bangun rumah, sekarang siapa yang mau beli rumah? Mau makan aja bisa makan sehari 3 kali, bisa bersyukur. Siapa yang mikirin mau beli rumah baru? Ya kan? Pasti terdampak. Ya sudah, dia harus terima gitu. Harus terima. Jangan dia berkeluh kesah gitu sama Tuhan. Kok Tuhan nggak pelihara aku? Aku padahal sudah kasih persepuluhan ini rajin dan seterusnya gitu kan. Enggak, itu terima aja. Berkeluh kesah sambil tidak memikirkan solusi kali Pak ya. Jangan sampai gitu ya. Betul. Harus cepat. Nah, makanya ini yang gitu ya. Ya, nah ini yang saya mau masuk. Ketika dia berkeluh kesah terus sama Tuhan, ya Tuhan nggak mau buka jalan sama dia. Tapi kalau dia mau cari ini, terus dia mungkin ketemu hikmat, misalnya, ini contoh aja ya. Oh iya, tentu saja di zaman ini nggak ada yang mau beli properti saya. Ya sudah, dia pikirkan satu industri yang dia bisa masuk, bisa menghasilkan lagi buat dia, walaupun tidak sebesar bisnis yang sebelumnya. Tapi bisa menghidupi dia, bahkan tidak menutup kemungkinan juga jadi berkat buat orang. Saya kasih contoh. Mungkin Foni tahu ada satu raja industri musik dulu namanya Distara. Distara. Saya kenal karena saya main RB. Saya kenal lah bos ini. Namanya Pak siapa saya lupa. Tahu sekarang bos ini main apa? Distara itu sudah hancur sebelum pandemi. Ya dong, industri CD semuanya sudah hilang. Di sana kita cari juga tidak ada. Pak dia ini hebat. Namanya Pak Wirawan. Pak Wirawan. Wirawan Hartawan ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Wirawan Hartawan. Nah, nama belakangnya kok lupa. Iya, kalau nggak salah Wirawan Hartawan. Sekarang dia main apa? Itu. Petani. Jadi petani. Jadi petani hidroponik. Nah, bayangin dari industri yang satu yang kolaps, Tuhan tetap mau bekerja melalui anak-anaknya ini selama dia menggunakan akal budinya. Dia masuk ke industri hidroponik, menghasilkan tanaman sayuran yang jual, dan mahal loh sayuran hidroponik, kan tahu sendiri kalau kita beli di supermarket. Ya, malah bisa jadi berkat kok tetap buat sejumlah orang. Nah, itu saja sih kalau yang saya lihat. Sekali lagi, gunakan akal budi. Ya, tetap kalau di karakter Chinese ya, krisis itu saya kurang itu pintar melafalkannya ya. Ada 2 karakter. Salah satu karakternya itu adalah peluang. Di balik bahaya ada peluang. Itu dijadikan satu jadi krisis. Itu hebatnya karakter Chinese. Jadi di balik kata krisis
itu ada dua karakter, bahaya dan peluang. Nah, Tuhan mau juga kita selain berhadapan dengan bahaya, kita temukan peluang di balik bahaya itu. Pasti kalau kita mau menggunakan akal budi kita, Tuhan akan buka jalan. Kira-kira begitu ya. Ngomongnya sih gampang, tapi harus dialami sendiri. Tapi sudah sering kok melewati hal-hal ini dan saya tetap survive kok. Iya. Kira-kira Iya. Oke. Ya, mungkin Papi tahu bahasa Mandarinnya apa yang tadi Pak Chandra maksudkan? Bahasa Mandarinnya? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, tadi Pak Chandra sudah ngasih saran untuk bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak. Nah, sekarang Papi closing. Apa saran buat gereja yang terdampak? Oke. Lakukan prinsip yang Paulus tulis. Hendaklah kamu saling berbagi, hendaklah kamu saling menasihati, hendaklah kamu saling memberkati, hendaklah kamu saling menanggung. Ya, itu tugas gereja. Ya, Galatia 6 ayat 2. Penuhilah hukum Kristus, yaitu kamu saling tolong-menolong dan menanggung bebanmu. Itu hukum Kristus, Galatia 6 ayat 2. Jadi gereja jangan egois. Ayo hamba-hamba Tuhan yang uangnya masih banyak, keluarkan, bagikan cepat. Jangan cuma ditumpuk di bank, didepositukan saja. Banyak yang perlu. Hamba-hamba Tuhan, jangan cuma hobinya nagih perpuluhan jemaat. Jangan bilang soal buah sulung lagi. Ya, ayo berbagi. Nah, kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin sudah kolaps atau hampir kolaps. Seperti Pak Chandra tadi dikatakan, minta hikmat. Pasti Tuhan akan memberikan peluang-peluang baru, pintu-pintu baru yang kita nggak kepikir akan jadi terbuka. Nah, saudara seperti, maaf ini saya sebagai hamba Tuhan. Bayangkan sebelum tahun 2020, saya itu maaf cuma bilang undangan pelayanan pergi ke seluruh berapa negara. Ternyata dengan COVID yang logikanya, wah sudah nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata justru malah bisa kemana-mana. Hanya tinggal duduk dengan modal 3 HP. Lihat ini HP saya ini. Satu untuk Facebook, satu untuk Instagram, satu untuk Zoom. Sudah saya bisa kemana-mana untuk jadi berkat. Jadi pengusaha-pengusaha yang sedang tertekan, tetap percayalah masih bisa hidup. Amin. Kalau satu pintu tertutup, pintu lain pasti terbuka. Yes. Jadi jangan takut dengan COVID, jangan takut dengan nggak punya uang, hidup tetap bisa makan. Nah, tolong bacakan satu ayat terakhir, Kejadian 8 ayat 22. Sudah, tolong, ada Alkitab? Kalau tidak ada saya bacakan. Kejadian 8 ayat 22. Nah ini yang tadi Pak Chandra Teja katakan tentang Pak Wirawan. Ya, bisnis hebat. Tapi karena COVID, ya karena banyak masalah, hal-hal lain saya nggak tahu. Tapi Tuhan berkati sarang usahanya. Oke, saya akan baca Kejadian 8 ayat 22. Jadi saudara jangan takut nggak makan, jangan takut kelaparan dengan COVID ini. Yang di PHK juga tetap ada harapan. Ini dahsyat. Kejadian 8:22. Selama bumi masih ada. Ayo, bumi masih ada tidak? Masih. Ada. Masih di sini kok kita. Ya. Takkan berhenti-henti musim menabur, takkan berhenti-henti musim menuai, takkan berhenti-henti dingin dan panas, takkan berhenti-henti kemarau dan hujan, takkan berhenti-henti siang dan malam. Jadi selama bumi masih ada, harapan tetap ada. Ayo manfaatkan bumi, tanah. Ya, kita mulai bercocok tanam. Ya. Istri saya luar biasa. Kami di Nabire ya hampir tiap hari. Kami makan hasil panen sendiri.
sayur, macam-macam istri saya nanam. Bahkan sering kami bisa berbagi dengan siapa yang perlu. Manfaatkan yang ada. Buktinya di masa COVID ini banyak orang-orang yang tadi nggak bisa buat kue, nggak bisa masak, sekarang jadi pinter. Iya. Nah, itulah contoh, ya. Jadi tetap ada harapan. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih terutama buat Pak Daniel, Pak Chandra. Ini luar biasa bisa ketemu walaupun dadakan ya.